Nah, Sobat Dokadil, jumlah penduduk yang ada di Indonesia itu ada sekitar 270 juta jiwa. Nah, ini semua mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Dan ada juga memang yang belum mempunyai pekerjaan. Nah, ASN, baik itu PNS, pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri, sebenarnya punya peluang dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan ini. Nah, bagaimana peran ASN ini sendiri, baik itu PNS, polisi, dan TNI? Saksikan terus di channel YouTube Dokadil Institute. Channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman terkait peternakan dan kesehatan hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat kita beternak menjadi lebih paham. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, seperti yang saya sebut tadi, ASN, baik itu PNS, TNI maupun Polri, mempunyai peran yang cukup penting ataupun mempunyai potensi yang cukup tinggi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk Indonesia ada 270-an juta jiwa. Nah, ini tentunya tidak semuanya memiliki pekerjaan. Kemungkinan besar ada yang masih ekonomi bawah lah istilahnya, atau bahkan pengangguran atau tidak mempunyai pekerjaan. Nah, jumlah PNS sendiri yang saya coba cari datanya ada sekitar 3,7 juta jiwa jumlah PNS. Kemudian Polri dan TNI itu jumlahnya masing-masing sekitar 400.000 jiwa. Nah, kalau ditotalkan jumlahnya itu ada sekitar 4,5 juta jiwa ASN, yaitu yang terdiri dari PNS, polisi, dan TNI. PNS, polisi, dan TNI ini sebenarnya mempunyai pemasukan yang tetap atau gaji tetap, sehingga dapat dikatakan bahwa ekonominya ekonomi stabil. Nah, kalaupun ada masalah, ya setidaknya mereka bulanannya masih masuk ke gajinya mereka, ke rekeningnya mereka. Nah, ada ide kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa senior saya, rekan-rekan saya. Ada ide one PNS, one job. Nah, atau satu PNS, satu pekerjaan. Nah, maksudnya di sini satu PNS atau satu TNI atau satu Polri ini mempunyai satu usaha yang dapat mempekerjakan satu orang, minimal satu orang. Nah, ini sebenarnya idenya ini cukup masuk akal ya. Kenapa saya bilang gitu? Ya, kalaupun usahanya ini ada masalah, ini tidak akan terlalu berpengaruh ke gajinya mereka. Yang saya bilang tadi itu penghasilan mereka stabil, tidak berkurang. Nah, ini yang membuat mereka itu lebih
tidak terbebani dengan pikiran-pikiran apa harus penghasilan lebih atau apa. Maksud saya di sini mereka menjadi lebih fokus untuk berkreasi atau berinovasi dalam menciptakan usaha atau lapangan kerja. Sehingga dengan kata lain 4,5 juta jiwa yang terdiri dari PNS, polisi, dan TNI ini dapat menciptakan 4,5 juta lapangan pekerjaan. Ini tentunya keren ya, dan saya yakin banyak juga PNS, TNI, dan polisi yang memiliki usaha lain di bidang pekerjaan utamanya. Saya yakin itu. Cuman yang saya tekankan salah satunya di sini adalah kalaupun PNS, TNI, dan Polri mempunyai bidang usaha ini, ya harusnya jangan melanggar aturan atau sesuai aturan. Yang pertama itu harus sesuai kode etiknya, normanya, dan perilakunya itu diatur. Jangan sampai menyimpang. Kemudian tidak menyalahgunakan wewenang. Jangan karena dia punya jabatan, dia punya kuasa, dia memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya itu untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini untuk kepentingan usahanya. Atau dengan kata lain jangan bersinggungan langsung lah. Nah kemudian jangan sampai usaha sampingan ini menimbulkan konflik atau konflik kepentingan atau konflik of interest. Ini sebenarnya sudah berlaku umum bagi semua pegawai yang ada di pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia. Kemudian walaupun begitu kita punya usaha sampingan, PNS ini punya usaha sampingan, TNI punya usaha sampingan, Polri punya usaha sampingan. Jangan sampai laporan keuangannya tidak dilaporkan. Tetap laporkan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini misalnya LHKPN ataupun LHKSN-nya. Kemudian ya namanya usaha sampingan, jangan sampai tugas utama terbengkalai. Artinya di sini ya tugas utama tetap tugas utama, usaha sampingan dikerjakan sesudah tugas utama selesai ataupun di waktu senggang dari tugas utama. Sebenarnya bidang usaha apa yang paling cocok untuk PNS, TNI, dan Polri? Ini mungkin hanya usulan saya, ide saya. Salah satu usaha ataupun bidang pekerjaan yang bisa dijadikan usaha sampingan bagi PNS, Polri, dan TNI ini adalah usaha di bidang peternakan. Nah alasannya ya yang pertama, bidang peternakan itu kaitannya dengan pangan manusia, ini tidak ada matinya. Sepanjang manusia hidup, pangan selalu dibutuhkan. Dalam artian peternakan ini tidak akan pernah mati, selalu dibutuhkan oleh manusia. Kemudian di bidang peternakan, PNS, TNI, dan Polri tidak harus langsung mengerjakan pekerjaannya itu. Artinya mereka tidak harus ngarik rumput, tidak harus memberi makan. Dalam artian bisa mempekerjakan orang. Kemudian tidak harus punya skill. Jadi tidak banyak itu PNS, TNI, Polri punya usaha sampingan, tapi dia bukan ahli di bidang usaha itu, tapi banyak juga yang berhasil. Kemudian terkait income, ini menjadi memang sih namanya usaha sampingan ini menjadi passive income. Tapi jangan salah, walaupun ini passive income di bidang peternakan ini, passive income-nya nilainya cukup tinggi. Kemudian beternak itu kalau saya bilang ya berbisnis dengan Tuhan. Artinya kita berusaha ataupun punya bisnis dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, karena segala kesuksesan ataupun keberhasilan dari peternakan ini
Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan. Kita hanya berusaha. Nah, kalau di peternakan ini yang bikin rugi ya, salah satunya adalah kematian. Nah, kematian itu sebenarnya bisa dimitigasi, bisa dicegah ataupun bisa ditanggulangi dengan beberapa cara-cara tertentu. Nah, ini bisa dibuat dalam sebuah SOP ataupun dalam sebuah manajemen. Nah, sesudah dibuat manajemen peternakan ini akan menghasilkan program-program yang komprehensif, kemudian selalu mengupgrade ilmu-ilmu di bidang peternakan. Nah, seperti Sobat Dokadil ketahui, ilmu peternakan itu tidak stagnan, dia selalu fleksibel, dia selalu berubah dan selalu berkembang. Nah, gimana Sobat Dokadil? Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun komentar, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan ketik tombol like-nya. Dan jika Sobat Dokadil merasa video ini sangat bermanfaat, silahkan sebarkan video ini sehingga video ini manfaatnya menjadi lebih luas lagi. Dan satu lagi Sobat Dokadil, bagi Sobat Dokadil yang belum subscribe ataupun baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe sehingga dengan bertambahnya subscriber ini menjadi motivasi kita tersendiri dalam mengembangkan channel ini. Channel ini kita ciptakan ataupun kita buat sebagai dedikasi kita kepada peternak yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya sampai akhir video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.